Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan transportasi umum di Australia. Pada umumnya, ada 4 pilihan utama transportasi umum yang kalian bisa gunakan, seperti train, bis, ferry, atau light rail. Nah, akan tetapi tidak semua negara bagian ini atau state memiliki jaringan sungai atau pelabuhan sehingga transportasi seperti ferry ini tidak tersedia. Begitu juga dengan light rail atau kereta ringan ini, atau sering dikenal dengan tram, tidak digunakan di semua state. Nah, sebelum kita ke cara menggunakan transportasi tersebut, ada baiknya kalian mengenal smart card atau kartu pintar yang digunakan di masing-masing state. Nah, karena bidang transportasi ini adalah kewenangan atau otoritas state, maka kebijakan masing-masing state pun berbeda-beda. Oke, kita pertama ke Brisbane. Nah, di kota ini nama kartunya Go-Card yang bisa digunakan di train, trams, buses, dan ferry. Di Melbourne, namanya Myki Card untuk di trains, trams, dan buses. Di Sydney, namanya Opal Card untuk trains, trams, buses, dan ferries. Nah, di bagian selatan, Adelaide, namanya Metro Card untuk trains, tram, dan buses. Nah, di Perth, namanya Smart Rider, digunakan di trains, buses, dan ferries. Di Hobart, namanya Green Card, hanya untuk bis. Di Canberra, namanya My Way, digunakan untuk bis. Dan yang terakhir di bagian utara, di kota Darwin, namanya Tap and Ride Card, digunakan untuk bis. Nah, pada video ini kita akan fokus cara menggunakan public transport dengan Smart Rider di Perth. Oh iya, kalian bisa membeli Smart Rider ini di Transport Info Center atau dari salah satu outlet yang tersedia di seluruh Perth. Harga Smart Rider standar ini sekitar $20, termasuk kartu dan isinya $10. Oke, langsung aja kita praktikin ya. Nah, saat ini saya sedang berada di kota Perth. Saya mau pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 23 km. Nah, saya biasanya menggunakan Google Maps untuk mengetahui jenis atau moda transportasi apa yang saya gunakan sampai rumah. Nah, dari Google Maps ini menunjukkan bahwa saya menggunakan bis dan train. Nah, di sini saya harus menggunakan bis di Jalan Adelaide Terrace sampai Elizabeth Quay. Nah, dari Elizabeth Quay saya lanjut menggunakan train sampai di Murdoch Station. Nah, dari Murdoch Station menggunakan bis lagi sampai rumah. Nah, bis di sini juga memiliki nomor masing-masing dengan tujuan yang berbeda pula. Dan di Google Maps ini diberikan juga informasi nomor bis mana yang harus kalian tumpangi. Jadi, jangan sampai salah masuk bis ya. Nah, di sini sudah jelas nomor bis yang bisa saya tumpangi dengan tujuan Elizabeth Quay itu ada nomor 36, 38, 72, 75, dan 380. Nah, di Google Maps pun memberikan informasi jadwal masing-masing bis ini berhenti di tempat pemberhentian bis. Nah, kalau di sini terlihat bis yang paling cepat nyampe di tempat pemberhentian saya itu adalah nomor 380 dengan jadwal jam 15.47. Nah, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan menggunakan bis dan tahu nomor bis yang mana yang harus ditumpangi, tapi tidak tahu jadwalnya, kalian bisa melihat timetable atau jadwal yang sudah tersedia di masing-masing bus stop seperti ini.
Karena saya tahu mau menggunakan bis nomor 38, jadi saya cari aja dan ketemu jadwal terdekatnya, yaitu jam 3.47. Dan sama persis yang ada dengan di Google Maps. Bis yang kutunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Itu ada nomor 380 yang kalian bisa lihat di depan atas. Nah, ketika kalian sudah masuk bis, jangan lupa take on. Oh iya, sebelum kita lanjut, ada istilah take on dan take off. Take on dan take off ini merupakan bagian yang sangat penting ketika kalian menggunakan Smart Rider ini. Nah, caranya pun sangat gampang dengan menempelkan kartu Smart Rider ini pada card reader yang ada di bis pada saat kalian naik maupun pada saat kalian turun. Hal ini untuk memudahkan untuk menghitung biaya perjalanan kalian. Gampang kan? Kalau kalian menggunakan CAT Bus Services atau Central Area Transit Buses seperti Blue Cat, Red Cat, Yellow Cat, Green Cat, kalian tidak perlu melakukan take on dan take off karena bis-bis ini adalah gratis. Kalian bisa kapanpun naik, bisa kapanpun turun. That's free. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, di Google Map ini menunjukkan bahwa stasiun Elizabeth Quay merupakan tujuan pertama saya semakin dekat. Nah, jadi di sini saya harus berhenti dan melanjutkan perjalanan ke rumah menggunakan train. Kalau tujuan akhir kalian sudah semakin dekat, jangan lupa untuk menekan tombol stop yang ada di dalam bis. Hal ini untuk memberikan aba-aba kepada supir untuk berhenti di tempat pemberhentian berikutnya. Nah, kalau kalian sudah nyampe, jangan lupa untuk take off ya. Dan say thank you ke kapten. Thank you. Oke, sekarang kita sudah nyampe di Elizabeth Quay Station untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari Google Maps-nya, kita akan menggunakan train yang ke arah Mandurah. Nah, jadi di sini terlihat jelas kalau ke Mandurah itu sekitar 3 menit lagi trainnya akan datang. Bagi yang tidak memiliki tiket atau kartu Smart Rider, bisa langsung membeli tiket di mesin tiket yang tersedia di stasiun. Atau bagi yang sudah memiliki kartu Smart Rider tapi sisanya tinggal sedikit, kalian juga bisa top up di mesin yang tersedia di sana juga. Caranya sangat gampang, tinggal kalian mengikuti instruksi yang ada di mesin tersebut. Kita lanjut. Sebelum naik ke train, jangan lupa untuk selalu take on ke card reader yang tersedia di stasiun. Selanjutnya, kalian cari train yang ke arah Mandurah. Jadi terus masuk deh. Yang penting jangan sampai salah masuk train juga. Nanti bisa-bisa kesasar nanti. This is Murdoch. Alight here for bus services to Murdoch University. Nah, setelah menempuh beberapa menit perjalanan, sampailah saya di stasiun Murdoch. Nah, jangan lupa ketika kalian turun dari stasiun untuk selalu take off di card reader yang tersedia. Nah, kalau kita lihat di Google Maps tadi, untuk sampai rumah, saya harus naik bis satu kali lagi. Nah, berhubung saya parkir mobil di stasiun Murdoch, jadi saya pulangnya pakai mobil deh. Oh iya, di sini juga kalian bisa menggunakan kartu Smart Rider ini untuk membayar parkir di mesin parkir yang tersedia di stasiun. Dan itu sangat murah ya. Kalau di hari biasa atau hari kerja itu kalian cuma bayar $2
untuk sehari penuh. Kalau weekend, kalian bisa gratis. Oke motorsku, begitulah kira-kira cara menggunakan transportasi umum, transportasi yang sangat terintegrasi satu sama lain di Perth. Semoga bermanfaat. See you.